Selamat pagi anak kami. Salam sejahtera, salam safety untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, pakai masker, jangan keluyuran. Siapkan diri kalian, kita akan mulai belajar. Judul pertemuan hari ini adalah titik berat 2 dimensi dan 3 dimensi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah kamu mengikuti pembelajaran ini, mampu mengetahui perbedaan titik berat 2 dan 3 dimensi. Yang kedua adalah kamu mampu menghitungnya. Lakukan ini dengan rasa penuh sukacita. Kita lanjutkan, ini adalah pelajaran kelanjutan dari minggu lalu, titik berat 1 dimensi, 2 dimensi. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali mempelajari 2 dimensi yang lebih kompleks dan 3 dimensi dalam bentuk ruang. Anak kami sekalian, Bapak sudah menuliskan ulang persamaannya agar kamu bisa lebih mengingat pelajaran sebelumnya. Bapak lanjutkan. Anak-anak kami sekalian, ini adalah bangun 2 dimensi yang lebih kompleks. Ada banyak bangun datar, sehingga kamu bisa melihat yang warna biru adalah bangun yang seutuhnya. Bayangkan ini sudah dipotong sehingga membentuk bangun yang berwarna biru. Kita lanjutkan. Coba sudah Bapak buat nomor. Anggap yang nomor 1 adalah bangun yang utuh berbentuk persegi panjang. Maka coba perhatikan, Bapak tulis persegi panjang. Bapak harap kamu konsentrasi dan nanti kamu yang melanjutkan perhitungannya. A1, katakan ini bangun pertama, A1. Ayo, kamu lihat ada berapa? Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ke atas kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti panjang kali lebar adalah 14 kali 8. Boleh kamu hitung? Sengaja untuk pertemuan kali ini Bapak mau kamu yang memikirkan X1 nya. Karena tadi ini 14 cukup dibagi 2, maka jawabannya 7. Y1 nya ke atas tadi ada berapa anak kami? 8 dibagi 2, jadi jawabannya 4. Kamu selesaikan untuk bangun yang pertama. Baik, Bapak lanjutkan untuk bangun yang kedua. Bangun yang kedua sudah Bapak buat nomornya berbentuk persegi saja. Bisa kamu lihat persegi saja. Bagaimana mencari A2? Panjang kali lebar. Karena ini sama berarti sisi kali sisi. Ayo hitung, ada 1, 2, 3, ini 4. Ini juga 4. Berarti 4 kali 4. Kamu hitung sendiri berapa, tuliskan nanti di catatan kamu. X2 4 bagi 2 ya, 2. Paham ya ini? Y2 nya juga bagi 2, berarti Y2 sama dengan 2. Lanjut, kita masukkan ke bangun yang ketiga. Nah, kami sekalian bisa lihat bangun ketiga itu dalam bentuk setengah lingkaran. Baik, kemarin juga sudah kita tuliskan persamaan untuk setengah lingkaran. A3 sama dengan, kalau dia lingkaran PR kuadrat, maka kalau setengah lingkaran dikali setengah PR kuadrat sama dengan setengah kali Pi 22/7 R nya. Ayo, kalau kamu hitung ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah diameternya bagi 2. Berarti kali 3 kuadrat. Bisa kamu hitung nanti. 22/14 kali 9. Tapi yang mau Bapak tunjukkan lagi adalah X3. X3. Tadi ini ada 6. Bisa kamu lihat ini 6 bagi 2. 4 tulis setengah kali 6. Jawabannya 3. Tetapi karena dihitung semua
dari titik 0, ya masih ingat, maka X3 nya 11. Coba perhatikan, ulangi, karena dibaca dari titik 0, ini 3, ini 3, kamu lihat ini 3. Kalau dibaca dari titik 0, ini titik ini ada pada koordinat X3 sama dengan 11. Y3, masih ingat, persamaannya adalah 4R per 3Pi. 4R per 3Pi. 4 kali R. R-nya berapa? 3 per 3 kali 22 per 7. Bisa kamu cari, itulah nilai Y3-nya. Kalau dibaca dari titik 0 ke atas ini, tetap saja tidak ada perubahan. Baik, apakah sudah selesai? Tidak, ternyata ada 4 bangun. Yang keempat adalah bangun segitiga. Coba kamu perhatikan segitiga ini berapa alasnya. Ya, jadi dia tingginya sudah pada sumbu X. Tingginya sudah kepada sumbu X. Bisa dilihat, ini sekarang sudah menjadi tingginya. Berarti sudah terbalik, sudah tidur dia. Alasnya 1, 2, 3, 4. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Segitiga mencari A4 adalah, karena ini ada bangun keempat. Kamu ingat ya, mencari luas untuk segitiga setengah alas kali tinggi. Di A4 sama dengan setengah alasnya tadi. Nah, kami bisa ingat, alasnya tadi ada 4. 4 kali 6 bisa kamu cari. Bapak lanjutkan X4-nya. Karena sudah tidur, masih ingat segitiga ya, itu untuk mencari tingginya adalah sepertiga kali tinggi. Dan ini sudah terjadi pada sumbu X, maka sepertiga kali tinggi. Tingginya tadi ada 6, 1/3 kali 6 sama dengan 2. Tetapi yang 2 itu kan dari sini ke sini. Dari sini bisa dilihat menuju ke titik ini. Inilah yang 2 itu. Dan ketika ini dibaca ke bawah, anak kami sekalian, angka berapa yang kamu lihat ini bagus. Karena 2-nya ke kiri, ujungnya tadi 14, maka 14 kurang 2. Jadi jawabannya 12. X4-nya adalah 12. Dan Y4-nya, karena ini sumbu datar atau alasnya sudah menjadi sumbu Y-nya, maka setengah kali, kalau kamu lihat berapa tadi? 4. Ya, kamu paham kenapa 4? Yang ini 1, 2, 3. Maaf, 1, 2, 3, 4. 1, 2, maaf, 0, 1, 2, 3, 4. 4 bagi 2, 2. Tetapi ketika dibaca dari titik 0, anak kami sekalian, bisa kamu lihat ini jadi berapa? Kalau ditarik, ya ini jadi 12. Kita tulis setengah kali 4 sama dengan 2. Dan ketika dibaca dari titik 0, Y4-nya, karena tadi tinggi ke atasnya itu adalah 8. 8 kurang 2, jadi nilainya adalah 6. Kita lanjutkan, penulisan jawabannya adalah dalam bentuk X0 dan Y0. Maka X0 sama dengan, kamu lihat ada berapa bangun tadi? Yang pertama adalah tadi yang utuh, berarti A1, X1 kurang. Paham kenapa kurang? Karena dibuang A2 kali X2 kurang. Karena dibuang juga A3 X3 kurang A4 kali X4. Jadi coba serius mengerjakannya nanti. A1 kurang
A2 kurang A3 kurang A4. Dan Y0 sama saja A1 Y1 kurang A2 Y2 kurang A3 Y3 kurang A4 Y4 dibagi A1 kurang A2 kurang A3 kurang A4. Maka nanti kamu akan dapat berapa nilai X0 dan berapa nilai Y0. Mohon dikerjakan karena fisika akan mudah dipahami jika kalau kamu alami sendiri, kamu yang mengerjakan. Jangan mencontek. Sayang sekali jikalau kamu mengerjakan sesuatu tetapi orang lain yang semakin pintar. Baik, kita lanjutkan kelanjutan pelajaran untuk benda dimensi 3. Benda dimensi 3 itu adalah benda dalam bentuk ruang. Kamu melihat balok, kubus, ruang kelas, rumah yang berdimensi 3 pasti akan ada koordinat sumbu X, Y, dan Z. Anak-anak kami sekalian, Bapak sudah tuliskan beberapa benda yang sudah secara praktek ditentukan nilai dari Y0-nya. Maka penulisan untuk 3 dimensi itu haruslah dalam bentuk X, Y, dan Z. Maka X0, Y0, Z0. Cuman Bapak mau kamu memperhatikan, katakan Bapak punya bangun, misalkan bangun berbentuk balok. Bisa diperhatikan atau bisa diingat bentuk balok ya. Ini alasnya. Kalau Bapak tunjukkan sebelum Bapak lanjutkan ke atas, inilah titik nolnya, inilah 0. Maka kalau dihitung ke sumbu X, ini sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, ini 4. Dan 1, 2, katakanlah ini 2, misalkan ya. Kalau seandainya kita nyatakan inilah sudah menjadi sumbu X-nya. Pak buat garis merah, inilah sumbu X-nya. Dan yang ke sini adalah sumbu Z-nya. Dan yang ke atas itu adalah sumbu Y. Inilah sumbu Y. Maka ketika Bapak lanjutkan lagi pembangunan bangun ini, maka akan menjadi, Bapak ulangi, ya, kamu perhatikan. Mudah-mudahan ilustrasi Bapak tadi bisa kamu perhatikan dengan baik. Kalau kita hitung tingginya tadi 1, 2, 3, maka ini 3. Maka penulisan jawabannya, kalau seandainya dicari titik beratnya, ayo anak kami sekalian, X0-nya tadi 4 ya. Cukup dibagi 2, itu 2. Y0-nya kalau kamu perhatikan tadi ke atas 3, maka dibagi 2 itu 1,5. Dan nilai Z0-nya itu adalah ke sini 2 bagi 2, 1. Maka untuk balok setengah kali tingginya tadi 3 dibagi 2, inilah yang 1,5. Mudah-mudahan bisa dipahami dan penulisan jawabannya adalah dalam koordinat X0, Y0, Z0 sama dengan dalam kurung 2,1.5,1. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuat ilustrasi untuk kamu membayangkan X, Y, dan Z. Baik, kita lihat. Ini ada bangun yang lebih kompleks. Ada berapa bangun ini kamu lihat? Bagus. Ini ada 3 bangun ruang.
Yang pertama itu adalah bangun. Kalau kita beri penomoran supaya lebih gampang. Yang pertama ini adalah bangun silinder. Ya, silinder. Yang kedua, ini kita namain. Ini setengah bola atau bebas. Seandainya ini pun mau jadi nomor 2 boleh. Yang ini bangun nomor 3. Bisa dibayangkan ini ada silinder tabung. Ya, bagusnya tabung, kita ganti nama tabung. Kemudian tabung ini di atasnya ada kerucut dan dikorek setengah bola di dalamnya. Tabung. Kita selesaikan dulu untuk tabung. Masih ingat ya, pelajaran SD mencari V tabung. Katakan ini bangun pertama, V1 sama dengan PR kuadrat kali tinggi. Ayo sama-sama, V1 sama dengan 22/7 R-nya. Ayo kita hitung. R itu kan jari-jari. Kalau kita lihat diameternya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Ini 0. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Ya, mudah-mudahan tadi ilustrasi Bapak bisa kamu ingat. Karena ini tabung, coba bayangkan tabung itu alasnya adalah lingkaran. Sama nanti X dan Z-nya. Ya. Kalau kamu gambar lingkaran, kamu tarik. Kalau seandainya Bapak buat alasnya, ini lingkaran, anggap gambar Bapak bagus. Ini lingkaran. Ini adalah sumbu X-nya. Ini lingkaran tanpa atas. Bayangkan, nampak dari atas. Ini sumbu Z-nya. Kalau ke atas ini, tidak mungkin Bapak gambar ke atas. Bayangkan ini ke atas, itulah sumbu Y-nya. Jadi kalau kamu lihat ini 0, 1, 2, 3. Misalkan, anggap gambar Bapak bagus. Ini lingkarannya. Kita hitung 0, 1, 2, 3. Kesini juga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka nilai dari lingkaran ini untuk sumbu X dan sumbu Z-nya sama-sama 1,5. Ini 3. 3 dibagi 2. 1,5. Yang Z-nya juga 3 bagi 2. 1,5. Artinya X dan Z-nya itu sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke tabung. Maka PR kuadrat kali tinggi 22/7 kali R-nya 3 kuadrat kali tingginya 6. Kamu bisa cari V1. Kita lanjutkan mencari X1-nya. X1-nya ke sumbu X-nya 6, cukup dibagi 2, bagus 3. Y1. Kalau kamu perhatikan tadi, silinder, pejal, atau tadi ini namanya tabung. Y0-nya seperti kali tinggi. Ke atas itu 6. Setengah kali 6. Tetap juga 3. Z1-nya juga sudah pasti 3. Penjelasan ini sudah Bapak kasih tahu tadi sama kalian. Satu tabung. Yang kedua adalah bangun. Iya, bangun limas. Yang kedua adalah limas. Bagaimana mencari volume limas? V2. Oh maaf, Bapak gambar bukan limas. Ternyata tadi adalah bangun dalam bentuk kerucut. Baik, bagaimana mencari volume kerucut? V2 sama dengan PR kuadrat kali tinggi dibagi 3. Mohon ingat ya, ini pelajaran SD. Pi-nya berapa anak kami? 22/7 kali R kuadrat 3 kuadrat kali tingginya
Berapa tadi tingginya? Kita hitung. Mulai dari sini 0, 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 dibagi 3. Kamu bisa cari. Bapak menuntut untuk pelajaran kali ini kamu aktif untuk mencari nilai-nilainya. X2 sama dengan, ya, sama juga dengan alasnya tadi, setengah kali 6. 3. Ini dia yang hal baru. Y2 itu kalau dia kerucut, kalau kamu lihat pelajaran slide Bapak tadi, kalau dia kerucut ini 1/4 kali tinggi. Tingginya tadi 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini 10 sekarang. Ya. Kalau kita tuliskan 1/4 kali 6/4 tadi ya, itu 4 sama dengan 1. 1 dibaca dari titik 0. Maka jawabannya adalah 7. Ya, mudah-mudahan dipahami dari mana 7 ini. Kemudian untuk Z2 sama juga, penjelasan sudah Bapak kasih tahu tadi, sama dengan 3. Itu untuk kerucut. Apakah sudah selesai? Tidak, masih ada bangun yang ketiga, yaitu setengah bola. Ada yang ingat bagaimana mencari volume bola? V3 sama dengan, ya, kalau bola itu 4/3 pi r pangkat 3. Karena kita butuh setengah bola, maka ini dikali setengah. Ya, V3 sama dengan 1 kali 4, 4/6. Dikecilkan boleh ya, langsung 2/3 pi r pangkat 3. Bisa dipahami anak kami sekalian? Kita lanjutkan. V3 tadi dinyatakan dengan 2/3 pi r pangkat 3. Ya, V3 sama dengan 2/3 kali 22/7 kali R-nya. 3 pangkat 3. Ya, kamu boleh lanjutkan nanti untuk mencarinya. X3 sama dengan, sama saja, setengah kali 6. Setengah kali 6, jawabannya 3. Hal yang baru lagi yaitu nilai Y3. Kalau setengah bola, kamu bisa ingat, ini harus kamu pindahkan ke catatan. Tadi setengah bola, slide Bapak. Oke, ini slide ketiga. Setengah bola ini 3/8R. 3/8R. Maka kalau 3/8R, sama dengan 3/8 kali R-nya 3. Sama dengan 9/8. Kalau kamu kecilkan ini 1,125 ya. Dan Z3 sama dengan, sama saja, setengah kali 6. Sama dengan 3. Maka penulisan jawabannya sudah pasti. Kalau kamu cari nanti hasil X0 nya itu nanti 3. Nilai Y0 nya inilah yang perlu kamu cari. Dan nilai Z0 nya juga sudah pasti nanti 3. Maka penulisan jawabannya adalah X0, Y0, Z0 sama dengan 3, sekian. Ini hal yang perlu kamu cari, 3. Baik anak kami sekalian, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat, jangan bermalas-malasan. Ada banyak orang yang juga mengalami hal yang sama dengan kamu di luar sana, tetapi mereka tidak menyerah. Salam kemerdekaan, merdeka di hati, merdeka belajar, merdeka dari kebodohan. Hanya orang-orang yang bijak mampu mengatasi masalahnya
tanpa harus larut dalam permasalahan itu. Sekian pembelajaran hari ini. Salam sehat, salam SFD. Thank you for you. God bless us.